Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfinkan Eliani, NIM 101-2060, dari Program Studi Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan. Di sini saya mau mempresentasikan pengujian yang saya lakukan terhadap suatu aplikasi guna untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh Bapak Husni Hidayat MKom. Adapun pengujian yang saya lakukan ini adalah pada aplikasi SIMITNU atau Sistem Informasi Manajemen ITSNU Pekalongan. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan proses-proses yang saya lakukan dalam menguji aplikasi SIMITNU, saya ingin menyinggung sedikit mengenai beberapa metode yang bisa dilakukan dalam pengujian aplikasi. Yang pertama adalah pengujian dengan menggunakan black box testing, di mana dalam pengujian ini struktur internal dan kode yang ada di dalam sistem itu tidak diketahui. Sedangkan untuk white box testing ini adalah kebalikannya, di mana bisa mengetahui kode atau semua struktur internal dari sebuah program. Kalau dilihat dari pihak yang melakukannya, black box testing ini dijalankan oleh software tester, sedangkan white box testing ini dilakukan oleh software developer. Di mana dalam melakukan pengujian pada aplikasi SIMITNU ini, saya memilih untuk menggunakan black box testing. Karena dirasa black box testing ini adalah yang mudah. Kemudian, selain dari kedua metode yang bisa dilakukan untuk menguji aplikasi, terdapat 3 komponen yang harus kita lakukan ketika kita mau menguji sebuah aplikasi dengan menggunakan black box. Yang pertama, itu ada test plan, kemudian yang kedua ada test case, dan yang terakhir ada test design. Yang pertama ada test plan, di mana dalam melakukan test plan ini ada 16 poin yang harus dilakukan. Antara lain yang pertama ada test plan identifier, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada test items, kemudian yang keempat ada features to be tested, yang kelima ada features not to be tested, yang keenam ada approach atau test strategy, kemudian ada item path atau file criteria, kemudian yang ke-8 ada suspension criteria, yang ke-9 ada test deliverables, yang ke-10 ada testing text, yang ke-11 ada environmental needs, kemudian ada responsibilities, staffing and training needs, schedule, risks and contingencies, kemudian ada approvals. Langsung saja kita ke poin pertama pada test plan, yaitu ada test plan identifier, di mana test plan identifier adalah salah satu poin pada test plan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan secara singkat mengenai objek yang akan kita uji atau kita tes. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya, bisa dilihat di PPT. Bahwasanya penyusun test plan adalah saya sendiri, Nurfinkan Eliani. Tanggal dibuat test plannya yaitu pada tanggal 7 November 2021. Kemudian di sini tidak ada revisi ya, jadi saya strip. Kemudian ada sistemnya yang diuji itu sistemnya namanya apa? Kalau di sini saya kan mau menguji SIMITNU. Jadi sistemnya adalah SIMITNU. Kemudian untuk pembuat sistemnya ini adalah yang menciptakan sistemnya, yaitu Bapak M. Zaki Abdillah MKom, salah satu dosen di ITSNU Pekalongan. Lalu lanjut yang kedua ada introduction, di mana introduction ini merupakan salah satu poin yang ada pada test plan yang dibuat untuk menjelaskan secara narasi atau secara lebih rinci. Misalkan dengan menambahkan subbab apabila perlu untuk dibuat. Kebetulan di sini saya membuatnya secara urut nomor. Di sini saya mencantumkan tujuan, terus kemudian ada latar belakang, ada scope dan definition and acronyms, di mana tujuannya adalah untuk
menguji layak atau tidaknya fitur utama yang ada pada SIMITNU, yaitu halaman login, input KRS, dan display KRS. Dimana ketika menu ini saya kerjakan sesuai dengan yang ada pada soal di tugas UTS mata kuliah testing dan implementasi. Kemudian yang kedua ada latar belakang atau background. Dilakukannya uji coba ini adalah untuk mengetahui fitur yang sudah dibuat ini sesuai dengan tujuannya apa belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada scope. Scope ini merupakan jangkauan ya, misalkan pada suatu sistem itu apa saja yang akan kita testing. Nah, dalam beberapa bagian yang ada pada sistem SIMITNU, di sini yang mau diuji ada 3, yaitu halaman login, input KRS, dan display KRS. Jangkauannya adalah di 3 menu itu. Kemudian definition and acronyms. Di sini adalah penjelasan mengenai singkatan dan istilah yang ada dalam dokumen test plan. Di sini saya menggunakan simbol A dan B, di mana A untuk premier dan B untuk sekunder. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, di mana yang ketiga ada test item, di mana test item ini merupakan salah satu poin juga dalam test plan yang menjelaskan mengenai daftar komponen-komponen yang akan dites pada sistem. Komponen-komponen yang akan dites itu ada yang pertama login user, mahasiswa, kemudian yang kedua ada pengisian KRS, lalu tampilan KHS, transkrip nilai, tampilan KRS sementara, tampilan KRS final ya. Tampilan KRS kan ada 2, pada SIM itu ada 2, yaitu yang pertama ada sementara, kemudian yang final. Nah, untuk tampilan KRS ini adalah merupakan yang final. Kemudian ada unduh materi kuliah, dan yang terakhir ada tampilan KHS sebelumnya. Selanjutnya nomor 4 ada fitur to be test, di mana ini adalah merupakan fitur-fitur yang akan ditesting atau diuji coba. Fitur yang pertama ada login user, ini dari sudut pandang mahasiswa, dimana kalau pada SIMITNU itu kan sudut pandang loginnya ada 2, yaitu dari dosen dan dari mahasiswa. Nah, ini dari sudut pandangnya mahasiswa, dimana prioritasnya adalah A, karena kalau misalkan kita sebagai mahasiswa tidak bisa login, ya kita tidak tahu isi dari sistemnya itu ada apa saja. Misalkan kita mau input KRS, ya kalau kita tidak bisa login, kita nggak akan tahu input KRS itu seperti apa. Terus kemudian deskripsinya adalah login merupakan menu utama yang harus ditesting, karena jika tidak bekerja dengan baik, maka ya tadi mahasiswa tidak dapat melihat menu input KRS karena tidak bisa masuk ke sistemnya. Kemudian yang kedua adalah pengisian KRS, di mana prioritasnya adalah A, premier juga, karena ini penting. Pengisian KRS ini digunakan mahasiswa di setiap pergantian semester. Fitur penting yang harus bekerja dengan baik karena digunakan semua mahasiswa di setiap pergantian semester. Kemudian ada tampilan KRS sementara, di mana prioritasnya adalah B. Untuk deskripsinya, fitur ini adalah untuk memastikan dalam penginputan KRS tidak terjadi kesalahan yang nantinya akan berpengaruh pada KRS. Kemudian lanjut, ini masih gabungannya dari nomor 4, karena memang tabelnya tidak muat, jadi saya bagi menjadi 2 bagian, 2 slide ya. Terus kemudian selanjutnya ada tampilan KRS final, di mana prioritasnya adalah A atau premier. Untuk deskripsinya adalah menampilkan hasil akhir dari mata kuliah yang sudah diinput oleh mahasiswa. Kemudian ada tampilan KHS sebelumnya, di mana prioritasnya adalah B atau sekunder. Kemudian deskripsinya adalah menampilkan KHS semester sebelumnya. Lalu yang terakhir ada tampilan KHS secara final, di mana prioritasnya adalah A atau premier. Deskripsinya menampilkan KHS pada setiap semester. Kemudian next, yang kelima, kalau tadi kan adalah fitur yang dites, kalau yang kelima ini adalah fitur yang tidak di testing atau dilakukan uji coba.
di mana ada dua fitur. Yang pertama adalah transkrip nilai, kemudian ada unduh materi kuliah. Mengapa nggak dites? Karena ya di soal disuruhnya pada 3 halaman tok. Yang pertama ada halaman login, kemudian ada input KRS dan display KRS. Transkrip nilai, deskripsinya untuk menampilkan rekapan nilai mahasiswa. Kemudian ada unduh materi kuliah, di mana deskripsinya adalah untuk mengunduh materi kuliah yang sudah diupload oleh dosen. Kemudian yang keenam ada approach atau tes strategi, di mana approach atau tes strategi ini merupakan salah satu poin juga yang digunakan untuk memberi deskripsi mengenai cara yang dilakukan untuk melaksanakan testing. Di mana di sini saya melakukan pengujiannya atau testingnya itu menggunakan black box testing. Pengujian black box testing itu adalah apa? Pengujian black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa mengintip ke dalam struktur atau cara kerja internalnya. Yang seperti tadi, kode dan struktur internalnya itu tidak diketahui. Metode pengujian ini diterapkan secara virtual ke setiap tingkat pengujian perangkat lunak, unit integrasi, sistem, dan penerimaan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu nomor 7, poin 7 ada item pass. Di mana item pass ini berisi tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum berlanjut ke fase berikutnya. Atau dengan kata lain sebuah syarat ya, di mana di sini ada 3 yang saya buat. Yang pertama ada jika suatu item dites sebanyak 5 kali dan 4 kali diantaranya berhasil, namun ada 1 di mana benar-benar gagal, maka item tersebut dinyatakan sebagai gagal atau fail. Dan yang kedua ada jika hasil dari suatu item sama dengan hasil yang diharapkan, maka item tersebut dinyatakan berhasil atau pass. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada system crash, di mana system crash ini akan dinyatakan sebagai fail. Selanjutnya ada poin 8, yaitu suspension criteria, di mana suspension criteria ini merupakan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menghentikan sementara kegiatan uji coba atau testing, dan kapan testing atau uji coba tersebut dapat dilanjutkan. Kriteria yang pertama ada penguji mengalami masalah kesehatan yang fatal sehingga testing tidak bisa dilakukan. Yang kedua ada berkas software mengalami kerusakan atau hilang sehingga tidak dapat dilakukan pengujian. Yang ketiga ada perusahaan pembuat software mengalami bangkrut yang memungkinkan tidak bisa menggaji tim testing. Yang selanjutnya yang keempat, tim testing mengalami kendala dalam menguji software yang ternyata belum siap untuk diuji. Dan yang kelima, dalam testing seorang testing terkena masalah hukum atau testing dihentikan sementara. Jadi terdapat 5 kriteria ya yang saya buat di PPT, atau kemungkinan ada kriteria lain. Kalian bisa browsing di Google. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yang ke-9 ada test deliverables. Test deliverables ini adalah list dokumen yang ada saat kita melakukan testing. Di sini saya terdapat 3 dokumen. Yang pertama saya akan melakukan dokumentasi foto, kemudian ada test report, dan yang ketiga ada test design report untuk HP dan laptop. Jadi untuk test desainnya saya nanti akan lampirkan dengan menggunakan Microsoft Word. Lanjut poin ke-10 ada testing text, di mana testing text ini merupakan kegiatan testing beserta dengan pihak yang akan melaksanakan uji coba atau testing tersebut. Di sini saya sudah membuatkan tabel di mana kegiatannya
ada membuat persetujuan rencana testing yang nantinya akan dilaksanakan oleh manajer proyek, kemudian juga ada clients. Yang kedua ada membuat integrasi test plan yang akan dilaksanakan developers dan juga manajer proyek, kemudian menjelaskan aturan dan prosedur tes developers dan manajer proyek, kemudian menjelaskan tingkat keberhasilan pengujian yaitu developers. Yang terakhir ada memeriksa prototipe yaitu klien dan manajer proyek. Next, ke slide selanjutnya ada environmental needs, di mana di sini merupakan perangkat yang akan dilakukan untuk melakukan uji coba tersebut. Saya menggunakan 2 perangkat. Yang pertama ada laptop dan yang kedua ada HP. Di mana laptopnya spesifikasinya sudah saya tuliskan pada PPT. Kemudian next lanjut, untuk HP-nya juga spesifikasinya sudah saya cantumkan di PPT. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu poin 12, responsibilities. Di mana responsibilities ini merupakan rincian pihak-pihak yang akan bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan teks dalam serangkaian kegiatan testing yang akan dilaksanakan. Di sini teksnya ada membuat test plan, kemudian ada membuat desain teks, melakukan testing, membuat dokumen final. Yang kebetulan penanggung jawabnya adalah saya sendiri karena tugas ini dikerjakan secara individu ya. Jadi seperti belajar untuk menjadi penguji aplikasi seperti itu. Kemudian next di slide berikutnya pada poin 13 ada staffing and training needs, di mana secara garis besar menjelaskan bagaimana melakukan pendekatan untuk menentukan peran para staf dalam proyek. Seperti tabel yang sudah saya buat di sini, terdapat project manager, kemudian test manager, kemudian ada test engineering. Di mana project manager ini bertanggung jawab untuk mengatur implementasi total dari website atau aplikasi. Kemudian test manager. Test manager ini bertanggung jawab untuk perkembangan master plan, review test dari deliverables, manage test cycle, dan melaporkan status kepada test manager. Kemudian yang terakhir ada test engineering, bertanggung jawab untuk merancang desain dari tes, membuat prosedur testing, membuat tes data, dan menjalankan tes. Lanjut ke slide berikutnya, poin 14 ada schedule, di mana schedule ini merupakan kegiatan dalam test plan yang bertujuan untuk menjadi perincian tolak ukur waktu pengerjaan testing. Adapun yang pertama, di sini jadwalnya ada 4 ya, yang harus dilakukan ada 4. Yang pertama ada membuat test plan, kemudian membuat test design, kemudian membuat test case, testing user interface. Dimana responsible personnya ini yang pertama ada test manager, kemudian membuat test design ada test team, kemudian membuat test case ada project team, dan testing user interface ada testing team. Yang waktunya adalah sebenarnya untuk waktunya itu membutuhkan yang cukup lama ya, itu sekitar 1 minggu 2 minggu seperti itu. Akan tetapi karena ini merupakan tugas UTS dan seolah-olahnya saya merupakan penguji pada aplikasi Simitnum yang kebetulan deadline-nya hanya seminggu. Jadi untuk waktunya di sini membuat test plan saya beri waktu 3 jam. Kemudian membuat test design ada 1 jam. Membuat test case juga 2 jam. Yang terakhir ada user interface ada 1 jam. Poin 15 ada risks and contingencies, di mana di sini digunakan untuk memastikan agar hasil testing tetap berkualitas. Yaitu contohnya misal sekuritas layanan ketika masuk di dalam software masih belum diperhatikan. Ketika software sedang dijalankan, belum ada proteksi keamanan oleh software ini sendiri, sehingga akan sangat mudah apabila diinjeksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next, lanjut
ke poin 16, ada approvals, poin yang terakhir ya. Itu merupakan lembar persetujuan yang dilakukan sebagai tanda seluruh tim telah menyetujui test plan yang sudah dibuat. Ini contoh tabelnya, karena saya mengerjakannya secara individu, jadi di sini hanya saya cantumkan nama saya. Ketika saya melihat di Google itu ada banyak ya, karena tim, tetapi karena ini individu jadi saya cuma menyantumkan satu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengujian black box pada aplikasi SIMITU. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kurangnya materi yang tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.